Halo semua, perkenalkan saya Aurelian Rambo Awa dengan NIM 2407010123. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Jadi baik, di sini saya akan membahas tentang virus. Virus itu unik karena mereka bukan makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan, tetapi juga bukan benda mati sepenuhnya. Virus ini hanya bisa hidup dan berkembang biak kalau ada inang seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Jadi, bisa dibilang virus ini seperti parasit yang sangat kecil dan hanya aktif saat ada sel hidup yang bisa ditumpanginya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian virus. Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup makhluk lain atau inang. Virus ini tidak dapat hidup atau berkembang biak sendiri di luar sel inang, sehingga disebut sebagai parasit obligat. Virus atau parasit intraseluler obligat yang ini bisa berukuran antara 20-300 nanometer. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA. Partikelnya secara utuh disebut virion yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid dan virus resisten terhadap antibiotik. Bentuk virus ini berbeda-beda, ada yang bulat, batang polidris, dan seperti huruf T. Yang berikut yaitu ragam bentuk virus. Seperti yang sudah tertera di gambar, bahwa virus memiliki 4 ragam dan dari masing-masing keempat ragam tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit. Gambar yang pertama yaitu virus dapat berbentuk batang yang bisa menyebabkan penyakit tobacco mosaic virus atau TBV. Gambar yang kedua yaitu virus dapat berbentuk polihedral yang bisa menyebabkan penyakit adenovirus. Gambar yang ketiga yaitu virus dapat berbentuk bola yang bisa menyebabkan penyakit HIV dan influenza. Gambar yang keempat yaitu virus dapat berbentuk batang yang bisa menyebabkan penyakit bakteriofag. Selanjutnya adalah penyusun tubuh virus. Yang pertama ialah kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik di kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kepala kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Yang kedua, isi tubuh. Isi tubuh virus ini atau biasa disebut dengan virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu asam nukleat DNA atau RNA yang tipe asam nukleat yang dimiliki oleh si virus. Yang ketiga yaitu kapsid. Lapisan protein ini ialah pelindung yang menyelimuti materi genetik virus. Fungsinya bisa melindungi DNA dan RNA dari kerusakan dan membantu virus yang menempel pada sel inang. Yang keempat ialah ekor. Ekor ialah struktur panjang yang terhubung ke kepala dan terdiri dari selubung, pelat dasar, dan serabut ekor. Ia menempel pada sel inang dan menyuntikkan DNA virus ke dalam sel tersebut. Yang berikut yaitu virus juga memiliki peran di dalam kehidupan. Yang pertama, virus dapat menguntungkan. Mengapa demikian? Karena virus dapat digunakan dalam teknologi rekayasa genetika, di mana vaksin dibuat dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Yang kedua, virus dapat merugikan. Karena virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, yaitu penyakit influenza, HIV atau AIDS, hepatitis, dan COVID-19. Pada hewan, ia bisa menyebabkan penyakit rabies dan flu burung. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa virus adalah mikroorganisme parasit yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup. Meskipun dapat menyebabkan berbagai penyakit, virus ini juga dimanfaatkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti bioteknologi dan medis. Virus ini tidak memiliki struktur sel, melainkan terdiri dari materi genetik, yaitu DNA atau RNA, yang diselubungi oleh lapisan protein atau kapsid,
Dan pada beberapa virus terdapat selubung tambahan yaitu berupa lipid. Virus ini berukuran sangat kecil, 20-300